Sebentar Pak Arik, sebentar Pak Arik, sebentar, saya ingin tahu dulu Pak, barusan siapa yang bilang mengadu domba? Pak Fransko ya? Pak, Bapak ini serius mengakui kalau diri Bapak itu domba? Ya kan, kalian kan tadi yang berseteru, kenapa bilangnya mengakuinya sebagai domba yang lebih diadu Pak? Enggak gini loh Pak, ini kan pembahasan, sudah sering dibahas. Teman-teman Kristen juga sering, mungkin bisa jadi begini Pak, kalau di Komal Kristen pasti akan memihak yang satu dan tidak memihak kepada yang berbeda pendapat. Nah di sini perbedaan itu dikasih ruang untuk berbicara. Justru kami tidak ikut campur dari tadi, biar teman-teman itu bisa membahasnya leluasa. Yang satu yang berpihak punya pandangan yang satu itu bisa satunya bersuara, dikasih hak juga untuk berbicara gitu loh. Mungkin kalau misal di Komal Bombom, nah ketika yang lain yang naik yang tidak sependapat dengan Bombom akan dibatasi. Nah disinilah teman-teman itu mendapatkan ruang saling menyampaikan argumentasinya masing-masing. Begitu Pak ya. Bapak bukan domba ya. Bukan Makanya Pak, itu kan bukan, tidak ada unsur. itu awal mulanya situ Pak. Di situ. Ketika enggak, antara Edis Pak dengan Yusufi, Bom gitu aja lah, antara enggak, ketika Ustadz Yusufi bertanya kepada Idris TV tentang apakah iblis berjasa pada peristiwa penyalipan. Makanya Idris TV menjelaskan itu. Tapi Bom tidak terima. Kan begitu. Makanya terjadilah keributan seperti ini. Nah, kenapa teman saya tadi Fransko mengatakan seperti itu? Karena apa? Selama ini debat antara Idris TV sama Ustadz Yusufi kan itu kan antara lintas agama. Ya, ketika terjadi kekisruhan seperti Bom ini sama Idris TV, ya kita menganggap teman-teman yang mendukung Ustadz Yusufi ini bertepuk tangan gitu loh. ya enggak gitulah Pak Selesius. Kronologinya kan makanya setiap komal melemahkan sebentar. Ustadz Edis TV kemudian jawabannya ketika ada Kristen, orang Kristen semuanya yang bilang bahwa penyalipan itu adalah kehendak Bapak, maka kemudian Edis TV mengacungkan jempol telunjuknya ke kedainya. Betul. Ya kan? Jadi, itu iya open cam itu kan. Iya sinting katanya. Jadi yang jelas banyak yang bereaksi, ada yang pro, ada yang kontra kan gitu kan. Iya, makanya kan teman-teman yang selama ini bertanya tentang Yesus itu kan menjadi tepuk tangan kan mereka tuh. Karena terjadi peristiwa ini. Enggak, yang saya khawatir itu Pak Celsius, sekarang ini yang lagi tepuk tangan itu iblis. Karena peran dialah banyak orang yang berseteru berbeda pendapat. Yang tertulisnya iblis merasuki Yudas, dia berusaha bagaimana Yesus ditangkap dan sebagainya kan gitu. Nah, tapi ada yang berseteru, yang satu mengatakan iblis, yang satu mengatakan sang Bapa. Nah, iblisnya nih, dia lepas tangan, dia tidak kena delik nih. Padahal iblis punya peran, tapi dia tidak kena delik. Oh, tidak berjasa dia kan gitu. Bagi yang berpandangan kalau dia itu adalah Bapa yang punya rencana. Jadi sebenarnya yang lagi tepuk tangan itu iblis. Iblis sukses mengadu domba manusia.
Kalau masalah tentang siapa yang duluan, sebenarnya ini tema itu kalau kita bahas secara umumnya Pak, sudah dari dulu kita bahas juga. Hanya mungkin pecah meledaknya di momen sekarang ini. Berapa kali dibahas, Bang Zuma membahas, saya membahas, dan semuanya membahas. Nah, teman-teman Kristen sendirilah yang memviralkan. Kenapa? Kenapa kalian malah berbeda pendapat? Kan gitu. Nah, tapi ketika kalian berselisih untuk ini, kami tidak gabung, kami tidak masuk. Biar kalian selesaikan urusan rumah tangga kalian. Begitu caranya, Pak. Lanjut aja diskusi. Baik, jadi iblis apa bukan nih yang berjasa nih? Sebentar Pak. Saya tambahin sedikit Pak Ustadz Ali. Saya mau tanya, ketika perdebatan tentang penyalipan ini, saya nanya sedikit buat Pak Ustadz Alif. Berarti Pak Ustadz Ali secara iman keislaman, apakah mendukung tentang penyalipan ini? Oh, penyaliban bukan tentang mendukungnya, mengakui penyaliban itu ada. Sebentar. Saya sampaikan ya. Kepingin Pak Ustadz menjawab legitimasi tentang penyalipan ini terjadi secara hukum Islam. Maksudnya di dalam pengajaran. Makanya saya sampaikan. Makanya saya sampaikan Pak, saya sampaikan ya berdasarkan perspektif Islam. Nah gitu dong, jangan dibikin kami nganggur terus dari tadi. Kasihan kami makan gaji buta di sini. Ya kali-kali tanyalah ke Muslim gitu kan ya. Jadi begini Pak, kalau begini ya di dalam Al-Quran itu tertulis Allah itu sedang menghukum orang-orang yang mengimani Nabi Isa itu disalibkan. Al-Quran menyebutkan wa qaulihim. Jadi di situ ayat waw atop ke ayat sebelumnya membahas tentang Allah menghukum dari kalangan Bani Israel. Salah satunya adalah orang yang mengimani kalau Nabi Isa itu disalibkan. Nah, jadi ketika orang yang mengimani dia itu disalib, itu sebenarnya hukuman dari Allah. Yang namanya hukuman, saya yakin itu sedang merasakan kesakitan, bukan merasakan ketentraman, bukan. Kesakitan seperti apa? Perselisihan, perbedaan pendapat dan sebagainya. Nah, diperkuat lagi oleh ayatnya di dalam surah An-Nisa tadi yang dibahas ya, di dalam surah An-Nisa ayat 157, di situ dikatakan apa? Allah menghukum mereka karena ucapan mereka mengatakan bahwa telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal yang sesungguhnya yang dikabarkan diluruskan kabarnya oleh Nabi kami, yaitu mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Wama qataluhu wama solabuhu. Mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, lalu ayat nih penguatnya nih, momennya sangat tepat juga pada malam hari ini. Ini mohon maaf kami dari perspektif sebagai Muslim. Artinya gini ya, Pak sedikit dulu, sedikit. Tolong setengah detik saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu perspektif Islamnya. Wa innal ladina ikhtalafu fihi la fisyakkim minhu ma lahum bihi min ilmin ila tiba'ad doni wa ma qataluhu yaqina. Nah, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang penyaliban itu atau pembunuhan Nabi Isa itu benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu selain mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi di sini jelas penyaliban itu Al-Quran mengakui ada. Dan kami umat Islam wajib mengimaninya. Ada peristiwa penyaliban. Tentang siapa yang disalibnya, Al-Quran mengabarkan Nabi Isa tidak disalib. Bagi yang mengimani bahwa itu adalah Nabi Isa disalib, orang itu sebenarnya sedang berada di dalam hukuman Tuhan. Orang yang lagi dihukum oleh Tuhan. Mereka akan berselisih paham, mereka tidak satu pendapat, dan mereka tidak merasakan ketentraman di dalamnya. Ya, pembuktiannya malam ini. Begitu ya. Oke Pak Ustadz. Jadi intinya itu teman-teman Islam itu mengakui penyaliban, tapi bukan Yesus yang disalibkan itu. Ya. Bukan Nabi Isa. Ya host ya. Bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa yang disalibkan. Ya, yang terkutuk yang disalib. Oke, tapi ada penyaliban kan gitu toh. Oke, saya perkuat lagi. Ada. Oke, baik. Ada peristiwa penyaliban maksud saya. Ada. Peristiwa penyaliban itu ada. Artinya apa? Gini loh Pak Ustadz. Boleh saya bicara sebentar ya. Jadi
peristiwa penyalipan itu bukan hal yang tiba-tiba, Pak. Ya, bukan hal yang tiba-tiba. Jadi itu sudah proses itu sangat panjang, mulai dari penangkapan, diadil di depan pengadilan agama sampai di depan Pilatus. Setelah itu baru terjadi penyalipan. Jadi yang ditangkap itu adalah, kalau dalam Kristen itu adalah Yesus. Itu. Oke. Jadi penyalipan itu bukan peristiwa yang tiba-tiba disalib gitu. Tidak ada yang menolak tiba-tiba atau tidak tiba-tiba, itu tidak substansi bagi kami. Dan kami tidak berusaha membantah atau mempermasalahkan itu, Pak. Saya sedikit tanggapi ya, biar kita makin gini. Artinya saya mau memberitahukan Pak Ustadz bahwa iya, paham. Seperti kan, itu, bahwa kan kami baca Bible juga, bahwa, Pak. Iya, bahwa yang ditangkap itu adalah Yesus, bukan bukan orang lain yang ditangkap dan yang diadili di depan pengadilan, di depan Pilatus, bukan orang lain. Betul. Poinnya adalah kami sebagai Muslim, selama Anda mengimani yang di sebentar ya, nanti teman-teman lanjut lagi. Selama orang-orang Kristen, Anda Pak Salesius mengimani yang ditangkap, yang disalib itu adalah Yesus yang utusan Tuhan, yang terlahir tanpa seorang ayah. Dalam pemahaman umat Islam, orang itu sedang merasakan hukuman Tuhan. Orang itu sedang dihukum oleh Tuhan. Nah, itu. Baik, saya izin menyampaikan dulu, biar nanti maju. Pertama begini, di dalam Al-Quran disebutkan, misal, itu ayat sangat familiar di dalam umat Islam, bahkan anak kecil pun paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia semua ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu malikin nas, yang merajai semua manusia, ilahin nas, Tuhannya seluruh umat manusia, alladzi waswisu fi sudurin nas, dari bisikan-bisikan setan yang suka membisiki hati manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin, kalangan iblis, dan dari kalangan manusia. Nah, ketika saya membaca Bible, Pak, di dalam kitab Anda sendiri, di dalam Yohanes 13 nomor 2, di dalam Lukas, di dalam Matius, memang di situ dikatakan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Pertanyaan saya, bisikan iblis ini kan mengkhianati Yesus. Ini sebuah tindakan kejahatan atau tindakan kebaikan, Pak? Kalau kami berlindung dari godaan iblis yang suka membisikkan manusia. Nah, contohnya justru Yesus menceritakan di suatu ketika iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon itu, untuk mengkhianati Yesus. Pengkhianatan Yudas atas bisikan iblis terhadap Yesus, pengkhianatan Yudas terhadap Yesus atas bisikan iblis itu, apakah itu sebuah kebaikan atau kejahatan? Monggo. Oke. Bang Prasko ya, atau saya dulu ya. Jadi gini Pak Ustadz ya. Jadi namanya iblis itu tidak ada yang membawa kebaikan ya. Iblis itu pasti membawa kejahatan. Berusaha membinasakan orang, ya toh. Berusaha membinasakan manusia. Jadi itulah kerjanya iblis. Jadi ya berarti penyaliban rencana iblis kalau gitu kan? Dengar dulu. Iblis itu tidak pernah membawa kebahagiaan, tidak pernah. Kalau Bapak bertanya apakah bisikan iblis untuk kepada Yudas adalah perbuatan yang baik atau jahat, ya jelas perbuatan jahat. Wong dia tujuan untuk membunuh Yesus kok. Iya, berarti Anda jahat. Setuju. Nah, sekarang Anda setuju. Penyaliban pembunuhan terhadap Yesus atas bisikan iblis yang membisiki Yudas sebuah tindakan kejahatan, bagian dari rencana iblis kan gitu? Iya. Oh ya udah. Jadi Pak Salesius ini berpihak pada iblis. Sekarang saya tanya kepada Pak Ustadz. Tapi kita harus mempersamakan. Apakah Nabi Isa sama Yesus ini sama? Pak, sebenarnya saya itu suka melihat juga dari kawan-kawan Kristen yang bertanya seperti ini. Karena begini, maksudnya gini Pak Ustadz, biar kalau misalnya sama, makanya saya akan
Saya akan bawa bahwa ketika ini sosok ini sama, oke, kita bicara tentang sosok yang sama. Sehingga ada penolakan Islam bahwa Nabi Isa ini tidak disalib, langsung diambil rupa oleh orang lain dan diangkat ke langit. Oke? Jadi saya mau mempersamakan. Jadi saya tidak membantah bahwa Yesus dan Isa adalah sama, menurut saya. Tapi kalau misalnya pandangan Islam itu bahwa Isa dan Yesus itu beda, ya itu wallahu alam. Tapi saya mengatakan dan Isa adalah sama. Saya kasih pemahaman dulu ya dalam perspektifnya ya Islam ya. Pertama begini, Al-Quran hadir, Islam datang itu kan meluruskan kesalahpahaman sebelumnya. Berarti harus ada yang dikoreksinya. Siapa? Ya teman-teman Kristen sekarang ini. Itu Islam hadir, kan gitu. Berikutnya perlu Anda pahami, pertama begini. Yang namanya utusan Tuhan untuk Bani Israel yang terlahir tanpa seorang itu hanya satu sosok. Hanya beda dalam penyebutan nama. Ini semua sudah diakui oleh scholar Kristen sendiri pun, kan gitu. Hanya nanti yang bermain polemik mau beda, mau sama. Nah, karena secara secara teman-teman Kristen ya, kalau Anda buka baik terjemahan Bible dalam terjemahan lama, artikel-artikel, mereka menggunakan kata Isa Al-Masih, jarang menemukan kata Yesus Kristus. Artinya merujuk kepada sosok yang sama. Sebentar dulu, sebentar. Ini saya luruskan informasi biar tidak ada yang salah paham. Nah, berikutnya bagaimana kita memahami persamaannya? Ketika satu, Al-Quran menyebutkan sampai An-Nisa 157, poinnya di situ. Sampai dia terangkat ke langit, tidak mengalami penyaliban. Al-Quran di situ. Selesai kisahnya. Baru nanti kelanjutannya kedatangan kedua kali. Nah, kalau ada yang menceritakan bangkit dari kubur, jalan-jalan dan sebagainya, itu sudah bukan lagi persamaan. Karena kami barometernya itu Al-Quran. Al-Quran mengisahkan Nabi Isa alaihissalam di bumi ini sampai dia terangkat ke langit. Bukan masuk ke dalam kubur, bangkit dari kubur, makan ikan goreng, dan seterusnya, itu nggak ada. Oke? Nah, itu yang perlu Anda pahami. Baik. Oke. Jangan panjang biar saya. Itulah pembelaan kami. Baik. Sekarang saya mau bertanya. Ketika saya sudah mau memahami bahwa Isa dan Yesus itu adalah sama. Oke. Memang itu sama. Saya berpikir bahwa itu sama. Sehingga Al-Quran pun datang ke abad ke-7 dan dia juga meyakini. Karena pasti ada pengajaran-pengajaran yang sungguhnya Nabi Muhammad itu pasti tahu. Karena istrinya juga Nasrani. Jadi dia mengetahui tentang hal ini. Pertanyaan saya adalah, Anda percayakah Nabi Yesaya? Pak Ustadz, Nabi Yesaya itu kan nabinya orang Yahudi, Pak. Iya, maksudnya apakah Pak Ustadz percaya kepada Nabi Yesaya? Kalau disebut, percaya semua. Menolak bahwa dia tidak disalib, cuma diserupakan. Ketika Yesaya bernubuat bahwa ini harus akan terjadi, bahwa di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-9, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sekarang Yesus disalibkan di antara siapa? Pak, kalau Anda mau mencocok-cocokkan tentang kitabnya Yahudi, Pak. Sebentar. Anda sekian, dengerin dulu. Saya punya Sebentar, ini adalah gini Pak Ustadz. Ini adalah nubuat Nabi Yesaya yang harus digenapi oleh Kristus. Ketika Al-Quran datang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, ketika Yesus ditangkap, siapa yang mengatakan akulah dia ketika orang mengatakan? Sebentar Pak, saya tanya dulu, apakah imam-imam Yahudi, orang Yahudi, percaya kalau Yesus itu disalib? Itu sejarah mencatat bahwa ada penyaliban terjadi. Loh, dalam kitab mereka Pak, Yesus itu bukan disalib tapi dirajam. Di mana itu? Di mana dirajam? Memang dirajam itu. Itulah makanya aku bilang, kalau Anda bawa kitab Yahudi, Anda malah masuk perangkap, Pak. Nggak nyambung. Sekarang Nabi Yesaya ini siapa? Nabinya orang Yahudi, Pak.
Terus jangan mundur terlalu jauh ini kita ini. Sekarang Kasihan teman-teman Kristen tadi yang mau bicara, malah dia nggak bisa meluapkan sebentar dong. Argumentasinya. Sekarang Nabi Yesaya ini menuliskan tentang hal ini, kira-kira menurut Pak Ustadz benar nggak? Atau memang ini salah ini? Nih, ini ya. Saya ini punya data artikel. Ini tentang orang Yahudi yang membahas tentang Yesaya 53. Cuman kan Anda kan punya pandangan sepihak aja. Ntar saya gedein gak nih? Oh nggak bisa. Pak Arif bisa bantu gedein? Ini ada. Ini nama websitenya. Nih. Jews per. Oh far lagi mana tadi? Oh iya. Untuk Yahudi nih. For Judaism. Nih. Ini bahasa Inggris Pak. Ini membahas tentang Inggris Pak. Ini membahas tentang Papa bilang tidak mengakui. Orang Yahudi, saya bicara sama salah satu. Kalau Yahudi mengakui bahwa Yesaya 53 ini untuk Yesus, Yahudi udah Kristen semua, Pak. Pak, Bapak ini kok lucu? Kalau sekarang saya tanya, kira-kira itu nubuat itu untuk siapa? Lah ini kan penjelasannya. Makanya dibaca dari Yesaya 1. Siapa saja di situ. Ada ini ini penjelasan orang Yahudinya dibahas di sini, Pak. Ini dibahas tentang kata seorang hamba. Oke, contoh kita buka nih Yesaya 53. Nih. Nih, contoh. Dalam penjelasannya Yesaya 53 ini contoh nomor 10. Anda harus terima di sini. Ya, aduh. Nih, tetapi Tuhan di sini dikatakan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, di sini, Pak, keturunan di sini, ini keturunan biologis, Pak. Kalau Anda tahu, ini penjelasan Yahudinya. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju kalau Yesus punya keturunan, anak dan istri? Keturunan yang dimaksud itu adalah apa? Karena dia adalah Tuhan, kami ini adalah anak-anaknya dia. Iya, ya itu karangan Anda kan? Bentar, keturunan itu dimaksudnya adalah sekarang nubuat itu buat siapa? Dia tertikam dan dia ada di antara dua penjahat. Ya sudah, tadi Anda katakan di mana? Dikuburkan di antara penjahat. Dia tertikam dan dia ditertikam. Dikuburkan. Iya, di mana di situ? Di nomor berapa ayatnya coba? Dia dikuburkan di mana? Ayat 53 ayat ke-9. Bapak baca ayat ke-9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Nah, dan sekarang saya tanya, di samping kuburan Yesus ada siapa? Ya ada kuburan-kuburan orang fasik dong. Gak ada. Loh. Yesus dikuburkan di gua loh. Dia di siapa gua, samping? Di sana kan artinya manusia-manusia yang dikuburkan itu salah satu ada. Ya di mana coba ada keterangan dia itu ada di samping? Dia itu dikuburnya di gua sendirian diambil oleh Yusuf Arimatea, gimana sih? Iya, tapi itu kan artinya di tempat-tempat itu adalah kuburan-kuburan manusia. Orang Yahudi zaman itu pasti menempatkan tempat kuburan dikuburkan di sana. Sehingga, nah, kembali lagi Pak, kembali lagi mengatakan ya. Bahwa tapi yang ditekankan di sini bahwa dia tertikam ya, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, di antara kedua penjahat ini. Gini aja. Silahkan Anda menggenapi nubuatan Yesus itu di Yesaya 53. Tapi ini mohon maaf, kami sampaikan, orang Yahudi sendiri tidak merasa demikian karena mereka menolak. Nah, bahkan saya tadi katakan orang Yahudi menolak. Justru orang Yahudi itu punya pandangannya sendiri tentang Yesus ini.
Kalau Yesus ini Itu kan dirajam. gini. Orang Ya. Yahudi adalah pilihan Tuhan. Tetapi ketika terang itu datang, Yohanes 1 ayat 11. Terang itu datang tapi mereka menolak. Maka dari itu bahwa bangsa Ini saya Yahudi bukain ya. nantikan Mesias. Maka Ini saya mereka bukain. akan berusaha untuk menuliskan untuk apa istilahnya, ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus itu disalib. Kenapa ada bukti sejarah bahwa di Loh, sana ada penyaliban? dengerin dulu, Pak. orang Artinya Yahudi- tidak sesuai nih ya. Nih saya buka nih. Ini takut dibilang bohong, saya bilang tadi. Ini di dalam kitabnya Yahudi. Separia.org, ini Sanhedrin 45A, nih di sini jelaskan. Ya. Ini kan aslinya bahasa Inggris. Kita langsung transit otomatis biar kebaca semua. Di sini dikatakan apa? Yesus orang Nazaret akan dirajam karena ia mempraktekkan sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala dan menyesatkan orang-orang Yahudi. Terus? Ini dalam rencana orang Yahudi, Ya, yaitu tapi dirajam. memang bahwa Iya. dalam penulisan itu Yesus itu kan mau dirajam sama orang-orang Yahudi. Lah iya. Nah iya dirajam bukan berarti penulisan itu tidak sampai selesai. Apakah itu penulisan itu Yesus itu mati dirajam oleh orang Yahudi? Lah dirajam di sini, Pak. Mana dirajam Dirajam. sampai mati? Apakah Yesus dirajam sampai mati? Kita baca lagi ya. Siapapun siapapun yang mengetahui alasan untuk membebaskannya harus maju dan mengajarkannya atas namanya. Dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk membebaskannya sehingga mereka merajamnya dan menggantung mayatnya pada malam Paskah. Nah, Dirajam sekarang, dulu baru di situ- digantung. sebentar, Bukan gantung itu disalib. di mana? Coba sekarang digantung di mana? Merujuk Ya, masa- digantung itu ke mana? Yang namanya digantung ya di atas lah, Pak. Gimana sih? Mana? Sekarang digantung itu di mana? Peristiwa Lah ini digantung. Ya, Digantung. digantung di mana? Di situ ada penulisan digantung di pohon, apakah di mana? Nggak disebutkan. Nah, itu dia. Nah, makanya itu udah Makannya jelas. apa sih? Itu Kok kan udah makannya? Yahudi itu jelas. Dia tidak menempatkan bahwa digantungnya Yesus itu berada di tempat mana, tetapi Ya dalam- udah, Anda setuju Yesus dirajam ya? Karena ini kitabnya Yahudi ya. Menurut orang Yahudi, mereka merajam. Saya membaca kitab suci bahwa Yesus memang pernah. Mereka mau mengaku. Ya sudah, Anda setuju Yesus dirajam. Orang Yahudi Oke. itu mengatakan dia tidak waras. Tentunya dalam persaingan ya pasti tentunya ada hal-hal yang mereka lakukan. Salah satunya mungkin mereka mengambil batu merajam dia. Maka penulisan itu. Tapi terakhirnya apa yang terjadi? Dan dia mengalami yang namanya kematian di atas kayu. Tergantung juga kan? Berarti Yahudi mendukung bahwa Iya, dia digantung di malam Paskah setelah dirajam. dia digantung di malam Paskah. Berarti di mana digantungnya? Bukannya di tiang salib. Ya di atas pohon lah. Kan Yahudi nggak kenal salib, Pak. Ustadz, jangan begitulah. Ya nggak disebutkan di sini loh. Begitulah Ustadz. Makanya saya bilang Al-Quran mencatat bahwa di dalam surah Maryam memuliakan matinya, memuliakan lahir. Oke. Ini Baik. Ustaz, Sebentar. Artinya begini Pak bentar, Ustadz. aku mau ngomong sama Ustaz Ali bentar. Ustaz, titik Sebentar dulu. dong Bang. Saya mau ngomong sama Ustaz Ali bentar, Li. 1 detik. Ustaz, Pak Handi, Assalamualaikum Pak Handi. Waalaikumsalam. Sepertinya di kitab Yahudi nggak ada kata salib, Ustaz. Silakan, Ustaz. Emang nggak ada. Di kitab mereka pun Yesus itu digantung on the tree, digantung di pohon, bukan disalib. Iya. Istilah Walaupun- salib itu kan yang mengenalkan kan Al-Quran. Sekarang, even Gitu. though they say as Jesus is hanging di on the tree, tapi Kenapa lari ke bahasa Inggris? ya kan itu ditulis dalam bahasa Inggris, digantung di. Berarti pemahamannya Yahudi itu sudah sama bahwa peristiwa yang menghina itu adalah peristiwa penyaliban. Ya udah. Ya, Kembali, iyalah, Pak Ustadz. yang ingin menghinakan Yesus itu apakah iblis atau sang Bapa? Bukan yang Ini poin yang sedang kita bahas. Sebentar, Kan sebentar. penyaliban itu tindakan yang menghinakan Lari-lari. terhadap Yesus. Gini. Enggak, poinnya di sini loh. Bukan kita membahas tentang sejarah ke belakang. Bukan, Ya. iya, Nah, ngerti. sekarang mari kita lihat. Di dalam Al-Quran juga disebutkan salib itu adalah yang menghinakan bagi manusia. Kan gitu. Nah sekarang
penyaliban itu, sampai lupa aku tadi kalimat tanyaannya. Penyaliban terhadap Yesus itu apa tadi yang ada? Ingat gak pertanyaanku tadi? Kacau kau ini. Itu adalah lupa apa ya? Ada yang ingat gak? Oi, motong aja terus kau ini. Kan jelas tuh Yesus itu kan di kayu salib sebagai yang menghinakan, kan gitu. Menghinakan terhadap. Nah, kehinaan itu kehendak iblis atau kehendak sang Bapa? Kalau gini, yang saya maksud tadi, kenapa saya mengatakan kehinaan itu adalah memang penyaliban itu adalah salah satu hukum yang penghinaan. Jadi bukan untuk Yesus bahwa hukum yang paling terhina adalah hukum penyaliban, gitu. Peristiwa penyaliban itu Yesus mengambil, artinya menyerahkan diri untuk penyaliban, berarti dia mengambil, maka Rasul Paulus mengatakan dia dengan jalannya kutuk, dia mengambil kutuk untuk apa? Menyelamatkan manusia. Bukan berarti bahwa Allah menghina peristiwa ini, tidak. Bahwa kita harus tahu tentang. Pertanyaanku loh, yang menginginkan Yesus mati terhina digantung di kayu salib itu sang Bapa atau iblis, Pak? Kalau ini bicara harus ada perbedaan bahwa rencana untuk penyaliban, rancangan yang akan terjadi peristiwa penyaliban itu harus ada, bahwa Bapa mengetahui tentang rencana, Bapa mengetahui tentang penyaliban ini akan terjadi. Tetapi ketika iblis ingin mencoba untuk menghancurkan yang namanya Yesus itu, makanya dia merasuk ke dalam Yudas supaya dia dibunuh. Karena apa? Keinginan iblis adalah untuk menghancurkan Kristus supaya dia tidak hidup lagi. Kayak gitu. Tetapi berarti yang menginginkan disalib itu adalah iblis. Gini, iblis itu hanya ingin membunuh gitu loh. Keinginan dia adalah karena dasarnya bahwa di dalam kitab suci mengatakan iblis dia hanya ingin mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Itu dia punya keinginan. Kayak gitu. Tetapi rencana keselamatan itu datang dari Allah. Yang artinya Allah mengetahui tentang hal ini. Kalau begitu pertanyaannya, apakah rencana iblis ini mendatangkan keselamatan di hadapan Tuhan? Tidak. Jadi bukan berarti rencana iblis itu mendatangkan. Bukan maksudnya seperti itu. Bahwa keinginan iblis, ini keinginan iblis loh. Keinginan iblis adalah ingin membunuh Kristus itu supaya dia mati sampai selama-lamanya. Tetapi Allah tahu tentang hal ini, Yesus pun tahu tentang hal ini. Makanya Yesus mengatakan, pada waktu sebelumnya dia ditangkap, yang masih gonjang-ganjing, dia bilang belum saatnya. Itu Yesus tahu. Maka pada waktu penangkapan mau menyerahkan diri, Yudas ini Yesus mengatakan sudah waktunya. Gitu. Berarti iblis menggenapi waktu penyaliban. Bukan, gini loh, ini harus kok bukan terus loh, perasaan Anda yang punya narasi giliran dipertegas kok bukan terus. Iblis itu kan pekerjaan adalah pembunuh, dia adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Dibaca di Yohanes 8 ayat 42 sampai 44. Dia adalah bapa pendusta, dia adalah pembunuh. Jadi keinginan iblis adalah mula-mulanya dia ingin membunuh. Makanya pada waktu Yesus lahir saja, di mana iblis ingin membunuh Kristus yang datang. Kayak gitu loh. Sehingga dia merasuk ke dalam Herodes, anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh. Oke. Coba gini saya pengen tahu. Aduh, suara anakku nangis. Oke, host. Mohon maaf ya, saya izin turun dulu ya. Bentar Pak. Bapak kan tadi belum selesai, belum klimaks, sabar. Bapak masuk lagi nggak apa-apa. Aku ada acara ini, host ya. Mohon maaf ya. Saya turun dulu ya. Terima kasih. Gimana? Oke, saya tanya nih, konsep penebusan dosa dari Tuhan, konsep penebusan dosa dengan cara menumbalkan manusia, itu konsep dari Tuhan atau memang itu adalah sebuah kesesatan yang dilakukan oleh manusia?
Kons konsep penebusan dosa itu sudah sejak dari awal, Bang. Pertanyaan saya, dengan cara menumbalkan manusia, apakah itu adalah konsep yang dikenalkan oleh Tuhan atau hanya sebuah rencana yang dilakukan oleh iblis? Sebentar, itu kita jawab lain-lain. Karena Abang Ustadz itu mau menanyakan tentang konsep, ya, tentang tumbal menumbal. Konsep ini kan sejatinya sudah ada. Tuhan itu punya konsep, ya kan? Tuhan itu tahu bahwa manusia itu hidup harus mulia dong, hidup di dalam kekudusan. Tetapi karena manusia memiliki free will, kebebasan tadi, kehendak bebas, dan ada campur tangan iblis yang merasuk kehidupan manusia pada mulanya, ya kan? Pada sejak zamannya Nabi Adam itu datang, karena Adam itu tidak disukai oleh iblis, maka iblis menggoda. Mula-mulanya mulai jatuh. Gini deh kalau gitu, Pak Frans, maaf. Ada nggak firman dari Tuhan yang menjelaskan bahwa manusia itu akan ditebus dosanya dengan cara mengorbankan manusia? Di dalam perjanjian lama terutama. Ada nggak? Kalau dalam perjanjian lama itu tidak ada, tetapi ketika Yesaya membuat penyampaiannya dia di ayat yang ke-53 tadi, itu benar-benar bahwa ada pengorbanan yang harus terjadi. Dia harus. Oke, sebentar. Kalau begitu, Anda mengimani bahwa Tuhan merelakan penumpahan darah orang yang tidak bersalah dengan tujuan untuk menebus dosa. Sebentar. Ketika kita melihat bahwa dalam perjanjian lama bahwa konsep tentang penebusan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi bahwa manusia mendapatkan pengampunan dosa dengan mengorbankan lembu atau domba. Itu tahu itu binatang, iya. Sudah selesai. Makanya yang saya tanya kenapa jadi berubah manusia. Maka konsep ini kan sudah ada terjadi pada waktu itu. Maka Allah mengetahui tentang hal ini bahwa mereka pada zaman itu dengan penebusan pengampunan dosa dengan mengorbankan yang namanya korban binatang. Lalu karena berkat rahmat kasih Allah atau karunia Allah, Allah memberikan putranya yang tunggal untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, yaitu dengan darah yang harus kudus dan mulia. Yaitu Oke, saya tangkap poinnya. Kalau di dalam ajaran Tuhan di perjanjian lama, Tuhan mengampuni dosa manusia dengan cara bertobat dan mengorbankan binatang, betul? Ya, betul? Itu adalah konsep dalam perjanjian lama bahwa betul. Iya, makanya saya tanya betul. Manusia betul nggak? Betul nggak ini? Betul nggak ini? Loh, karena manusia yang Iya, makanya betul atau salah? Tuhan di dalam perjanjian lama konsepnya dalam mengampuni dosa manusia bertobat, mengorbankan binatang, dan membenci pengorbanan manusia. Betul? Tuhan tidak punya konsep tentang hal itu. Bahwa astagfirullahaladzim. Tuhan tidak di dalam Alkitab tidak ada Tuhan mengkonsepkan tentang pengampunan dosa. Tidak ada tercatat di dalam Alkitab perjanjian lama. Lah itulah korban penghapus dosa. Di banyak itu ayatnya itu. Iya, cara penghapusan dosa dengan mengorbankan binatang, dengan cara bertobat. Tuhan sangat membenci pengorbanan terhadap manusia. Kok jadi dirubah ini? Tetapi Tuhan tidak menuliskan tentang itu. Tuhan tidak pernah berfirman korbankanlah, itu tidak pernah. Ada di dalam kitab Ulangan. Coba di mana? Di dalam perjanjian lama. Bahkan lembu, tai sapi dan kotorannya itu juga jadi korban penghapus dosa. Sebentar, itu kan adalah konsep itu adalah konsep manusia yang bersalah, manusia yang bersalah, penghapus dosa. Itu penghapusan dosa karena dia merasa bersalah. Dia merasa bersalah di hadapan Tuhan, maka dia membakar sesuatu yang untuk membebaskan. Karena pemahaman orang zaman waktu itu dengan haruman, dengan dupa, dengan bakaran-bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Maka mereka mengorbankan yang namanya
Aduh. Yang namanya lembu, darahnya itulah yang membersihkan mereka. Saya baca nih ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini firman Tuhan. Caranya begitu, menghapus dosa. Ya, Jangan-jangan pernah dibaca. Nah, jadi penghapusan dosa di dalam perjanjian lama itu menggunakan binatang. Iya, makanya itu Anda harus setuju. Kecuali Anda menolak kitab ini. Gini. Nah, saya setuju Pak Ustadz bahwa sudah terkonsep manusia pada zaman perjanjian lama sudah terkonsep dalam pengampunan dosa itu menggunakan korban yang namanya hewan. Ya, lalu dalam perjanjian baru karena Kristus itu sudah datang untuk menggenapi bahwa peristiwa tipologi yang terjadi pada zaman itu digenapi oleh Kristus. Maka itulah tadi aku bilang, Pak Franco, dengerin makanya. Saya baca dalilnya nih. Saya kalau gitu sambil baca. Inilah yang tadi saya tanyakan, tidak perlu lama-lama kita. Di dalam kitab perjanjian lama, dalam penghapusan dosa, satu dengan cara bertobat, contoh Yeskiel 18:20-23, dengan cara mengorbankan lembu atau binatang, contoh di Keluaran 29 nomor 14. Dan Tuhan sangat membenci pengorbanan terhadap oleh manusia, itu karena terhadap dewa-dewa di dalam Yeremia 7 nomor 31. Jadi Tuhan, cara mengampuni dosa itu bertobat dengan cara mengorbankan binatang, itu selesai. Berbeda dengan di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru, cara penebusan dosanya itu dengan cara mengorbankan anak manusia. Kan begitu. Ini sudah clear ini. Memang harus terjadi, tergenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci, dalam Nabi Yesaya. Kalau kita melihat ya, kalau kita baca Nabi Yesaya lagi. Sebentar, ketika kita bicara tentang Abraham, bahwa pengorbanan itu harus manusia yang dikorbankan. Tetapi Tuhan belum menginginkan itu. Di mana itu? Loh, kan peristiwa Abraham mengorbankan anaknya itu kan perintah Tuhan dalam ketaatan. Ketaatan. Tuhan menguji iman Abraham. Aduh. Iya, betul. Itu menguji. Tetapi peristiwa itu bahwa bagaimana ketaatan Abraham, sebenarnya anaknya harus dikorbankan, kan begitu? Sehingga bukan sebenarnya. Tuhan menguji Abraham, yang namanya menguji pasti sesuatu yang berat oleh dia lakukan, tapi dia harus lakukan, tapi itu sebuah ujian. Sehingga pada faktanya kalau orang itu taat, Tuhan ganti, karena pada prinsipnya Tuhan tidak menghendaki pengorbanan manusia. Itu harus Anda pahami. Tapi karena kasih Kristus, maka dia harus menyerahkan nyawanya. Di dalam Yeremia 7 nomor 31, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Satu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul di dalam hatiku. Ini pengorbanan manusia terhadap dewa-dewa. Tuhan tidak pernah memerintahkan tindakan seperti ini dan tidak pernah timbul di dalam pikiran Tuhan. Itu sudah sangat jelas. Yang ada di dalam firman Tuhan itu seperti di Amsal 6 nomor 16, Tuhan membenci penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Yesus diimani oleh orang-orang Kristen adalah orang yang tidak bersalah. Karena Yesus orang yang tidak bersalah, maka sebenarnya ketika dia ditumpahkan darahnya itu tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Tidak pernah terbesit di dalam pikiran Tuhan bahwa penumbalan manusia itu sebagai penebusan dosa. Anda harus pahami itu. Kalau Anda pegang firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Itu jelas. Nah, sekarang ke perjanjian baru tapi merujuk kepada ajaran Yesus. Berusaha membunuh Yesus itu adalah mengikuti keinginan iblis. Itu jelas. Anda tadi saya tidak tahu Pak Juhada, Anda termasuk tim iblis atau tim Bapak ini Pak? Penyaliban Yesus ini.
Iya, saya kan mengatakan bahwa itu adalah rencana iblis. Ya sudah, ngapain bawa-bawa ke perjanjian lama? Kalau memang itu rencana iblis, jelas-jelas pembunuhan terhadap Yesus itu adalah rencana iblis. Iblis punya rencana, kitabnya ada, pernyataan Yesusnya jelas. Nah, kronologisnya juga dijelaskan oleh Yesus, berawal dari Yudas membisikkan rencana jahat. Iblis membisikkan rencana jahat terhadap Yudas, sehingga Yudas memberitahukan Yesus agar Yesus ditangkap, kan gitu. Nah, sekarang pengkhianatan Yudas ini kita rujuk kepada firman Tuhan tadi. Tuhan sangat membenci atau mengutuk orang yang menerima suap dengan tujuan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, kan gitu, Pak. Nah, sebenarnya itu pembelaan untuk Yesus dan hukuman bagi pengkhianat. Itu sudah sangat jelas dalil-dalilnya itu. Nah, kalau Anda sudah sepakat bahwa memang perencanaan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah prakarsa dari iblis, atau sebuah karya iblis, atau rencana dari iblis, kenapa tiba-tiba dikemas dalam iman Kristen menjadi sebagai penebusan dosa? Itu kan gak nyambung, Pak. Kecuali barometernya itu dari iblis. Karena kalau dari Tuhan, Tuhan itu membenci orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Benar kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Pada perjanjian lama dalam kitab Yeremia memang itu betul bahwa Tuhan membenci tentang pengorbanan manusia karena Allah. Ini kayaknya Pak Prengki nih ya. Iya betul. Karena Allah mengasihi manusia, sehingga pengorbanan Dia dengan catatan bahwa harus putranya yang tunggal inilah yang harus membebaskan manusia dengan darahnya sendiri. Maka Yesus mengatakan Dia menyerahkan nyawanya dan Dia pun mengambil kembali. Peristiwa ini harus terjadi. Allah mengetahui tentang hal ini. Kayak gitu. Jadi kalau dalam pengkemasan tentang Kristen mengkemaskan bahwa Kristuslah yang membebaskan manusia dari dosa, karena tahu tentang bagaimana konsep pengampunan dosa pada perjanjian lama. Sehingga Kristen dengan matinya Dia, bahwa darah yang sudah tercucur dari kayu salib, darah itulah yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa tadi. Sehingga dikemaskan dalam hal itu untuk memahami, oh ternyata Bapa menginginkan hal ini harus terjadi karena Bapa memiliki kasih yang susah memang mensinkronkan antara rencana iblis dengan rencana Tuhan. Itu susah, Pak. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf sekali. Bapak itu sebenarnya sedang mengkombinasi, tapi untuk apa ya? Menghilangkan jasa si iblis. Tapi faktanya memang iblis yang punya rencana, tapi dijadikan sebagai sebuah kebaikan yang memasukkan rencana Tuhan sebagai pengampunan dosa. Ini susah, Pak. Nggak masuk penjelasan Bapak itu, Pak. Serius. Bukan dong. Mohon maaf ini. Gini loh Pak Ustadz. Coba, Anda sudah setuju pembunuhan terhadap Yesus itu adalah rencana iblis. Nah, yang namanya rencana iblis itu kan kejahatan. Anda setuju nggak, Pak? Gini, peristiwa... Nggak, gini dulu, ini dulu. Rencana iblis yang membunuh Yesus adalah tindakan kejahatan. Bapak setuju nggak? Kalau pembunuhan itu pasti tindakan kejahatan. Iya, Anda setuju kan? Iya, tindakan itu adalah tindak kejahatan. Ya setuju. Nah, bahwa Tuhan membenci nggak tindakan iblis itu? Iya, Tuhan menghukum orang-orang yang tergantung di atas kayu salib. Betul. Loh, bukan. Tuhan membenci atau mengutuk orang-orang yang melakukan rencana jahat terhadap Yesus, Pak. Anda setuju nggak? Iya, memang itu memang kalau rencana iblis itu kan tidak disetujui oleh Allah.
oleh Bapa. Iya, itulah saya bilang tadi. Itulah yang saya bilang tadi. Tindakan fitnah terhadap Yesus, tipu muslihat terhadap Yesus, pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang dikutuk oleh Tuhan. Kan gitu? Kan gitu? Lah, tindakan yang dikutuk oleh Tuhan ini, kenapa tiba-tiba dikemas oleh teman-teman Kristen jadi sebuah penebusan dosa atau pengampunan dosa? Ini kan berlawanan. Bukan gini loh Pak Ustadz. Bukan berlawanan. Loh, karena saya pakai dalil, Pak. Saya pakai dalil. Maaf, saya baca. Ulangan 27 nomor 25 contoh. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, penerima suap, contoh Yudas yang hendak membunuh orang yang tidak bersalah. Siapa di situ yang tidak bersalah adalah Yesus. Itu adalah tindakan yang terkutuk di hadapan Tuhan. Nah, ini sudah clear sebenarnya. Perencanaan terhadap Yesus, pembunuhan terhadap Yesus di kayu salib. Kita ikuti narasi kitab Teman Kristen dulu ya, yang mengatakan Yesus mati di kayu salib. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat dibenci, dimurkai, atau yang dikutuk oleh Tuhan. Itu jelas. Datanya ada. Nah, tiba-tiba teman-teman Kristen punya penafsiran atau punya pemahaman sendiri berdasarkan setelah Yesus tidak ada, bahwa penyaliban terhadap Yesus itu dijadikan sebagai berkat, dijadikan sebagai penebusan dosa. Itu kan gak nyambung dengan ajaran Tuhan yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama ataupun di dalam ajaran Yesus. Itu sama sekali gak nyambung, Pak. Maka kalau Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, mohon maaf nih, teman-teman Kristen itu bapak yang dimaksudnya itu jangan-jangan sesuai yang diucapkan oleh iblis, oleh Yesus yang dikatakan sebagai iblis. Karena ada dua bapak di situ. Satu, bapak yang mengutus Yesus, Yesus itu harus dikasihi. Kedua, bapak yang ingin membunuh Yesus, yaitu iblis. Sekarang siapa yang mengemas ulang pembunuhan terhadap Yesus dijadikan sebagai penebusan dosa, padahal tadi yang punya rencana adalah iblis? Ya teman-teman Kristen semuanya. Begitu, Pak. Silakan. Ruwet, Pak. Ya itu kan artinya